Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Selamat sore, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, tapi nama Alien Matthew Sadimo, NIM 2254200102, Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang usaha tani yang ada di Minahasa Utara. Kabupaten Minahasa Utara, keadaan agrosistemnya hampir sama dengan daerah Pulau Mongondo Utara di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu dominasi pola usaha tani lahan kering. Pola usaha tani lahan kering nampaknya perlu dievaluasi dari berbagai segi, misalnya keragamaan, kelayakan, dan keputusan menerapkan pola usaha tersebut. Analisis kelayakan pola usaha bermanfaat dalam mengevaluasi nilai manfaat tersebut, biaya dari kegiatan usaha tani tersebut, informasi tentang jenis usaha tani, dan pola usaha yang memberikan keuntungan secara finansial, serta membantu petani dalam mengambil keputusan jenis usaha yang diketahui. Komoditas pertanian yang diusahakan oleh petani terdiri dari tanaman pangan, padi, sawah, padi ladang, jagung, dan ubi kayu. Tanaman tahunan perkebunan seperti jambu mente, kemiri, kelapa, kopi, kakao, cengkeh, dan vanili. Dan tanaman hortikultural seperti pisang, jeruk, jahe, dan mangga. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah metode survei. Metode survei yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok, misalnya Sirabaun dan Effendi. Pengarahan wawancara serta keterapan pengumpulan data yang dibutuhkan pedoman pada daftar pernyataan struktur. Data primer bersumber dan berlaku usaha, sedangkan data sekunder bersumber dan berbagai hasil penelitian sebelum dan sesudah laporan longitudinal pada sejumlah sektor produksi yang ada. Berikut ini adalah teknik penerapan sampling lokasi wilayah dilakukan secara Pupusaive. Sampling didasarkan pada potensi dan daya dukung pengembangan komoditif tersebut, yaitu Kecamatan Kauditan, dan diambil dalam penelitian tersebut dari variabel tersebut. Yaitu pertama, aspek sosial, tingkat pendidikan, umur dan pengalaman kerja, suku dan agama, kesehatan, motivasi kerja, ukuran keluarga. Aspek ekonomi terdiri dari modal usaha, sistem produksi, sistem kerja, sistem pengumpahan, pemasaran, tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran. Hasil dan pembahasan. Alur usaha tani tanaman jagung manis dan padi ladang. Deskripsi kegiatan budaya tanaman oleh lintas pada tanaman jagung manis dan padi ladang mulai pada saat lahan diolah sampai pada panen. Dan itu dari persiapan, pengolahan, penanaman dengan pemupukan, penyiangan, pengendalian HP, pemupukan susulan 1, terus pemeliharaan, terus pemupukan susulan 2, santiasi, pemeliharaan, dan panen. Penanaman. Tahap selanjutnya yaitu tahap penanaman. Penanaman dilakukan menggunakan benih varietas unggul sebagai bahan utama dalam menanam jagung manis dan padi ladang, dan dalam proses penanaman ini entitas akan menggunakan tenaga kerja dengan sistem pembayaran harian. 3. Pemeliharaan. Tindakan pemeliharaan yang dilakukan antara lain pemupukan, penyiangan, pengendalian HP, dan santiasi. Dalam pemeliharaan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pemeliharaan dalam pemeliharaan 1 saat tanaman masih belum mempunyai hasil atau buah, sehingga untuk memelihara terdiri dari pemupukan, penyiangan, pengendalian HP, dan pemupukan susulan. 1. Pemupukan dilakukan pada saat umur tanaman berusia 3 minggu setelah proses penanaman menggunakan pupuk kandang dasar dan menggunakan tenaga kerja sebagai 15 harian orang kerja. Yang kedua, pemeliharaan 2
Dalam pemeliharaan 2, masa tanaman telah menghasilkan buah, tetapi masih memerlukan pemeliharaan seperti pemupukan susulan 2 dan sentiasi. Pada pemupukan susulan 2 dilakukan pada saat tanaman sudah menghasilkan, yakni tanaman jagung sudah mulai tumbuh buah jagung manis dan padi ladang dan tinggal menunggu untuk dipanen pada saat buah jagung siap untuk dipanen. Sama seperti pemupukan susulan 1 dan pemupukan susulan 2, entitas harus menggunakan tenaga kerja sebanyak 10 hok serta menggunakan pupuk santiasi yang dilakukan pada umur tanaman berusia 9 minggu atau 3 minggu setelah pemupukan susulan 2. Sanitasi merupakan kegiatan pembersihan area lahan sebelum produk agrikultur dipanen. 4. Panen. Tanaman jagung manis dan padi ladang dapat dipanen apabila sudah mencapai masa waktu yang dibutuhkan untuk panen, yaitu tanaman berumur sekitar 90 hari. Untuk biaya yang dilakukan dalam masa panen dapat dilihat pada tabel 4. Sekian dari penjelasan singkat saya tentang usaha tani di Minahasa Utara. Saya ucapkan terima kasih. Nah, di sini buat adik-adik teman-teman yang mau kuliah tapi bingung di mana, di sini saya akan merekomendasikan kampus saya itu di Universitas Pengguna Indonesia Manado. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024. Di sini ada 6 fakultas, yaitu Fakultas Teknik yang prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Hukum, S1 Ilmu Hukum, Fakultas Sastra, S1 Sastra Inggris, Fakultas Pertanian, S1 Agribisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik, dan Fakultas Keperawatan, S1 Ilmu Keperawatan dan Program NERS. Jadi buat apa tunggu lagi? Ayo teman-teman daftar sekarang di UNPI.